ke Kang Peggy gitu, menuding bahwa Kang Peggy lah pelakunya sebenarnya. Ya, setelah Peggy yang lain ini tidak terbukti. Ya kalau memang terbukti ya Peggy siap. Mau dihukum apa aja siap. Kalau memang benar terbukti, kalau Peggy benar ada bukti, ada sangkut paut ke masalah ini. Kesini ini untuk apa sih Pak? Untuk mengambil hasil tes DNA. Alhamdulillah positif. Anak kandung. Buset, polisi. Kalian di mana semua Pak polisi Polda Jawa Barat tuh di mana? Lihat tuh Pak. Udah jelas banget si Peggy ini nempelin telinganya Pak. Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator. Kali ini saya sedikit agak berbeda dengan statement dan Pak Deddy Mulyadi ya, khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best, pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Peggy Setiawan Cianjur itu mengatakan kalau memang saya terbukti terlibat dalam kasus ini, maka saya siap di penjara gitu ya teman-teman. Nah, yuk seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ke Kang Peggy gitu, menuding bahwa Kang Peggy lah pelakunya sebenarnya. Ya, setelah Peggy yang lain ini tidak terbukti. Ya kalau memang terbukti ya Peggy siap. Mau dihukum apa aja siap. Kalau memang benar terbukti, kalau Peggy benar ada bukti, ada sangkut paut ke masalah ini. Kesini ini untuk apa sih Pak? Untuk mengambil hasil tes DNA. Alhamdulillah positif. Anak kandung. Ya, yang selama ini dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan, asumsinya alhamdulillah bukan, memang anak kandung pribadi. Seperti apa itu Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Buset, polisi. Kalian di mana semua Pak polisi Polda Jawa Barat tuh di mana? Lihat tuh Pak. Udah jelas banget si Peggy ini nempelin telinganya Pak. Kalian menangkap orang sebenarnya berdasarkan apa sih? Heran aku Pak. Orang yang sekarang disorot kasus, terus orang yang sekarang disorot oleh netizen malah didiamkan aja. Padahal ini sebenarnya petunjuk loh. Buat kalian para penyidik. Netizen ini mempermudah kalian untuk mencari pelaku. Walaupun dia bukan pelaku, minimal diperiksa dulu, diinterogasi, atau entahlah apa cara kalian sebagai polisi untuk mengetahui pelakunya siapa. Tidak, minimal dipanggil dulu lah. Karena sekarang ini yang lagi disorot kasus ini adalah Peggy Cianjur dan si Peggy RP. Gini loh Pak, kalian sudah menetapkan orang DPO sebagai tersangka, kalian otomatis sudah tahu ciri-ciri, dan di situ sudah ada ciri-cirinya, dan kalian sendiri mengatakan bahwa ciri-cirinya memiliki anting-anting yang selebar golong-golong. Yang kedua, kalian bilang rambutnya keriting. Ya udah, kalian cari sesuai ciri-ciri DPO saja. Kalian nggak usah lagi mau cari korban-korban baru. Nggak usah lagi cari-cari orang yang tak sesuai dengan DPO yang kalian sudah catat Pak. Semangat, sebenarnya kalian sendiri mempersulit kasus ini Pak. Sebenarnya kasus ini sangat mudah didapatkan siapa pelakunya. Tapi di sini kalau umpamanya kita telusuri, kita lihat dari kasus awal ini sampai
akhir. Sebenarnya yang bermainkan udah subsidi adalah kalian sendiri. Padahal ini kalau polisi cuma tai kuku mereka udah bisa dapat, tapi kalian sendiri berbeli-beli. Inilah yang membuat netizen dan negara ini curiga sama polisi-polisi sekarang. Jangan sampai masyarakat mengganti nama polisi menjadi polusi ya, karena kinerja kalian yang sangat gak masuk akal. Kalau memang pelakunya udah jelas ada di DPO, kalian catat ya, udah cari pelaku sesuai ciri-ciri yang ada di DPO. Kalian bilang rambut keriting, kurus, punya anting-anting selebar gorong-gorong. Nah, kalian bisa lihat sekarang ini. Lihat ini video sekarang ini. Jelas-jelas di situ ada Peggy Cianjur menambal telinganya. Ya, yang saya mau tanyakan, kalau memang kalian anggap bahwa ini karena ada hubungannya, ingat, sekarang kasus ini mengarah kepada mereka, kepada Peggy Cianjur dan Egy Arwon RP. Nah, sekarang mereka lagi sibuk-sibuk menutupi telinga dan Egy Arwon RP nggak mau pakai anting. Tujuannya apa coba? Kalau bukan takut. Tujuannya apa? Kalau bukan karena mereka itu merasa dirinya bersalah, Pak. Dirinya itu melakukan hal yang salah. Kalau pawanya memang mereka bukan pelaku atau mereka biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut, ya udah seperti biasa aja, nggak usah buka aktifnya, nggak usah tambal telinganya. Itu masuk di logika, Pak. Ingat, Pak, orang yang merasa ketakutan, orang yang menutupi kebusukannya itu, dia pun akan berusaha bagaimana caranya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan semua jejak yang ada pada saat dia melakukan. Seperti telinganya pada saat dia melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina, telinganya itu serubangnya dan menggunakan anting, dan sekarang mereka tutupi anting itu ya. Apa tujuannya kalau bukan menyembunyikan identitas, Pak? Mereka menyembunyikan kebusukan mereka. Nah, ini yang harusnya Bapak cari, Pak. Ini yang harusnya diusut. Nggak usah lagi cari-cari korban-korban lain, Pak. Nggak ada gunanya, Pak. Jangan sampai karena mencari korban-korban lain nggak sesuai, kalian malu lagi ya. Stop lah udah, Pak. Stop udah mempermalukan polisi. Kasihan polisi-polisi di luar sana yang benar-benar bekerja untuk negara, rusak namanya gara-gara kebodohan-kebodohan kalian yang merusak institusi Polri ya. Udah stop, Pak. Karena kalau pokoknya kalian cari korban-korban baru untuk dijadikan tersangka, nanti polisi lebih rusak lagi. Cukup sudah kemarin kalian merasa malu karena terbukti bersalah kan. Nah, sekarang kalian mau nambahin kesalahan lagi. Yang saya herannya, kalau memang penyidik-penyidik ini tidak dipenjarakan atau tidak dikasih sanksi, oh negara memang sudah gila. Mereka sudah jelas buat kesalahan. Mereka sudah jelas melanggar banyak pasal ya di undang-undang. Tapi mereka nggak dikenakan hukum. Wow, ini sangat luar biasa ya. Sedangkan si Peggy aja yang tanpa bukti jelas langsung dijadikan tersangka. Nah, ini jelas-jelas penyidiknya buat kesalahan, menyuruh orang untuk membuat kesaksian palsu, menyuruh orang untuk tutup mulut, dan menyuruh orang untuk berbohong. Apa ini penyidik yang becus? Apa ini penyidik yang memang pantas jadikan polisi? Kalau penyidik dan Polda Jabar ini nggak dikenakan hukum, saya rasa negara kita memang sudah sangat gila ya. Memang sudah sangat gila. Sedangkan masyarakat aja yang belum jelas kesalahannya langsung dijadikan tersangka. Polisi yang sudah jelas banget melanggar pasal, melanggar aturan negara, ini kok nggak dijadikan tersangka ya? Ini yang memang binatang pun menganggap bahwa negara Indonesia emang udah gila. Binatang pun ya yang nggak ada otak ya. Apalagi kita manusia yang punya otak ya. Oke. Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak apa namanya klub moderator. Jadi dia anggota, kalau nggak salah sekretaris apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya moderator. Angin menambah keyakinan, panggil dan periksa. Oh, ragu-ragu nih, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon, periksa dia nanya. Jadi clear. Jadi ada asli di situ, ya benar moderator ya. Artinya kan karena kemarin ini dinaskan bahwa ini anak geng motor kan masuk nih ya. Yang pertama namanya sama persis Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa dia pada saat ini dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak mungkin juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Nah, yang lebih membuat saya tuh kenapa saya memberanikan diri menyampaikan tentang ini. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Deddy Mulyadi, maaf banget kali ini saya sedikit agak berbeda dengan
statement dan Pak Deddy Mulyadi ya, khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best, pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kenapa alasan saya tidak percaya? Yang pertama, Bapak mungkin tidak mengadakan pengawalan waktu tes DNA dan pengambilan tes DNA. Yang pertama, dari pihak kepolisian itu tersendiri, polisi dari luar Pak, maksud saya bukan daerah Jawa Barat gitu ya kan, maksudnya dari luar gitu, dari dari Pulau Jawa kayak, terus dari mana kayak gitu, yang jelas bukan dari Jawa Barat kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini, kasus sebesar ini aja dari tahun 2016 ke 2024 aja bisa ditipulasi semuanya gitu, bisa direkayasa semuanya gitu dari awal sampai sekarang. Nah jangankan cuma tes DNA gitu Pak Deddy ya kan, jadi semuanya bisa diolah-alih gambreng gitu. Maksud saya cuma seperti itu aja Pak Deddy. Kalau untuk khusus tes DNA saja untuk kali ini saya kurang percaya banget dengan Pak Deddy Mulyadi, maaf banget, khusus tes DNA aja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu pokoknya Pak Deddy the best banget, pokoknya tiada duanya, luar biasa menurut saya ya kan. Karena selama ini saya juga mendukung Pak Deddy gitu, tapi kalau untuk khusus tes DNA aja kali ini maaf banget saya kurang percaya gitu, 99% gitu saya yakin sekali di sini. Maaf ya Pak Deddy. Untuk semua netizen dan seluruh rakyat Indonesia, mungkin ada yang ada yang berpikiran seperti dengan saya, mungkin ada yang tidak gitu ya kan. Kalau yang sepemikiran ya silahkan, kalau tidak ya silahkan gitu, karena kita sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai rakyat juga berhak untuk bersuara seperti itu. Permisi ya Pak Deddy, maaf banget sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, walaupun Peggy Setiawan Cianjur ini sudah mengatakan apabila saya terbukti melakukan hal tersebut maka saya siap agak di penjara, tapi para netizen itu banyak yang tidak mempercayai walaupun sudah dites DNA bahwasanya Peggy Setiawan Cianjur itu bukanlah anak dari Pak Cecep dan Bu Elisna, tetapi Peggy Setiawan anaknya mantan ex-bupati Cirebon. Sampai-sampai netizen itu ada yang meng-up videonya Peggy Setiawan waktu telinganya ditutupi ya. Jadi teman-teman para netizen ini sekarang sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi untuk mencari informasi itu luar biasa ya teman-teman. Dan ada juga yang mengomentari tentang Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya untuk Kang Deddy Mulyadi kalau masalah yang lain si netizen ini oke dan mengacungkan jempol, tapi untuk tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini terhadap Peggy Setiawan Cianjur, netizen ini tidak menyetujui dan meragukan hasil tes DNA-nya ya teman-teman. Dan jadi para netizen itu masih meragukan tentang Peggy Setiawan Cianjur ini, bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini bukanlah anak Pak Cecep, tapi tetap para netizen itu ngotot Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anaknya mantan Bupati Cirebon. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.